Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi Indonesia dibacakan oleh Soekarno dan Hatta. Itu adalah satu momen yang luar biasa, karena apa? Itu merupakan puncak perjuangan dari bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari penjajah. Di dalam tahun-tahun sebelumnya, sudah banyak pahlawan-pahlawan yang berontak kepada penjajah dan mereka melakukan perang. Dan mereka berusaha untuk mengalahkan dan mengusir penjajah dari bumi pertiwi ini. Ada Pangeran Diponegoro, ada Patimura, ada Cut Nyadin, ada banyak sekali pahlawan-pahlawan pada waktu itu. Tapi mereka tidak berhasil, apa sebabnya? Atau belum berhasil, apa sebabnya? Karena mereka berjuang sendiri-sendiri. Karena mereka berjuang sektoral. Berbeda pada zaman Soekarno-Hatta, mereka menjadi satu kesatuan yang utuh. Ada kekuatan di dalam kebersamaan. Dan itulah yang memenangkan peperangan. Kebersamaan itu mempunyai satu kekuatan yang luar biasa yang tidak dipunyai di dalam perpecahan. Itu sebabnya Belanda menggunakan divide et impera. Satu teknik memecah belah supaya terjadi pemecahan satu dengan yang lain dan tidak terjadi kebersamaan, tidak terjadi kesatuan. Karena di dalam kesatuan ada bahaya besar, yaitu kekuatan yang luar biasa yang dapat mengalahkan Belanda dan yang lain penjajah Indonesia, dan ternyata terbukti. Hari ini kita mau merayakan kemerdekaan Indonesia yang sungguh luar biasa. Dan bersamaan dengan itu, hari ini kita juga akan merayakan ulang tahun dari Gereja Pentakosta Karismatika di Indonesia. Berusia 34 tahun, Sinode GPKDI ini. Tema dari hari ulang tahun GPKDI ini juga adalah Together we can do great things. Berarti kebersamaan itu dapat menghasilkan satu yang luar biasa. Hati-hati, setan iblis tahu hal ini. Setan iblis tahu akan rahasia ini. Sehingga setan iblis berusaha memecah belah. Memecah belah, terus memecah belah dan terus mengadakan percekcokan, pertikaian satu dengan yang lain dengan berbagai macam alasan. Kalau ditinjau alasannya memang mungkin masuk akal. Tapi kita harus waspada. Tujuannya adalah kehancuran dari kebersamaan. Tujuannya adalah kehancuran dari suatu kesatuan. Kebersamaan dapat menjadi kondisi yang membahagiakan, tapi juga dapat menjadi kondisi yang menyedihkan. Tergantung dari orang-orang yang ada di dalam kebersamaan itu. Apakah akan menghadirkan semua yang baik di dalam kebersamaan itu? Akan menghadirkan segala sesuatu yang penuh kasih di dalam kebersamaan itu? Atau menghadirkan konflik? Menghadirkan perselisihan, pertikaian, menghadirkan perpecahan, menghadirkan kejahatan di dalamnya. Dosa merusakkan kebersamaan manusia, Adam dan Hawa, yang saat itu mempunyai kebersamaan, kesatuan dengan Allah. Dosa memecahkan kebersamaan itu. Manusia terlempar ke dalam kondisi yang tidak baik. Yang sebelumnya mereka tidak pernah rasakan itu. Karena ada kebersamaan dengan Allah. Sekarang Tuhan Yesus mengajak kita untuk kembali bersekutu. Bersekutu dalam kebersamaan dengan Allah. Dan situasi yang ada saat ini, COVID-19 digerakkan oleh kuasa kegelapan untuk menghancurkan kembali kebersamaan itu. Sehingga gereja banyak dikhawatirkan dan ditakutkan akan menjadi klaster-klaster baru di dalam penyebaran
COVID-19, dicurigai. Dan orang-orang gereja pun menjadi ketakutan. Teror ketakutan ini luar biasa. Yang kena COVID-19 banyak. Saya nggak hafal angka-angkanya. Di dalam grup pendeta-pendeta, ada pendeta yang hobinya melaporkan itu COVID-19 hari ini sudah berapa, saya tidak membacanya. Karena kesimpulannya banyak. Tapi lebih banyak lagi dan tidak terdeteksi adalah orang-orang yang kena virus ketakutan akibat COVID-19. Saudara yang tidak takut, saudara akan merasa heran, kok orang bisa begitu ketakutannya seolah-olah mereka sudah pernah mengalami trauma akibat COVID-19. Padahal mereka belum pernah kena. Orang yang sudah pernah kena mungkin malah kalau enggak meninggal dunia, sembuh. Dan ketika sembuh mereka cuma gitu aja ternyata. Mungkin begitu mungkin. Tapi yang belum pernah kena ini dengan berbagai macam ketakutan yang ada, yang bukan menghasilkan kedekatan dengan Tuhan, justru menghasilkan perjuangannya sendiri, dan itu semua membuat dia jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan menghendaki kebersamaan, Tuhan menghendaki kesatuan, itu sebabnya Tuhan tidak menyukai perceraian. Karena di dalam perceraian ada perselisihan, ada konflik, ada perpecahan, ada perbuatan-perbuatan jahat yang mungkin tidak diakui oleh pelaku-pelakunya. Ada sikap yang membenci, tidak mengasihi dan tidak peduli. Tetapi di dalam kebersamaan, di dalam kesatuan, kita merasakan semua yang baik. Semua yang penuh kasih, semua yang membangun, semua yang saling tolong-menolong. Ini bisa dalam skala yang kecil, sebuah rumah tangga yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak-anak. Ataupun sebuah keluarga yang agak besar. Sampai dengan skala Indonesia atau skala manusia dunia. Termasuk gereja Tuhan. Gereja Tuhan di akhir zaman ini bukannya bersatu tapi lebih saling mencurigai satu dengan yang lain. Bukannya menekankan akan keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus, tapi lebih menekankan akan bagaimana organisasi itu menjadi satu organisasi yang lebih hebat dari organisasi lain. Tapi puji Tuhan, pandangan seperti itu tidak ada pada GPKDI, gereja kita ini. Pada sinode Gereja Pentakosta Karismatika di Indonesia. Nanti akan diputar film sejarah tentang berdirinya GPKDI. Sampai dengan GPKDI yang hari ini ada. Dan kita ada di dalamnya. Kita adalah salah satu unsur di dalam GPKDI. Apa yang kita hadirkan di sana? Apakah kita mendatangkan berkat bagi GPKDI? Atau kita justru mendatangkan laknat di tengah-tengah sinode ini? Apakah kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi terang dunia dan garam dunia di tengah-tengah GPKDI? Atau tidak, justru menghasilkan satu kekacauan di dalamnya. Hari ini semua GPKDI seluruh Indonesia merayakan hari ulang tahun GPKDI dan memutar film sejarah yang sama. Jadi kita sedang bersama-sama sekarang dengan seluruh saudara-saudara kita satu sinode GPKDI. Apakah setan iblis tidak berusaha untuk menggoyahkan GPKDI? Oh, berusaha. Ada banyak hal yang diincar di sini. Tapi kita harus sadar, kita harus membangun kebersamaan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Apakah rumah tangga saudara tidak diincar oleh kuasa gelap untuk dihancurkan dengan perpecahan? Oh, diincar, dibidik. Tapi saudara dan saya, kita semua harus sadar. Kita harus menjaga kebersamaan ini, kesatuan ini dengan kuasa Tuhan. Apa sebabnya? Karena Tuhan menghadirkan kebersamaan dalam kehidupan kita. Mari saya ajak kita membuka Matius 18. Matius 18 ayat 19 dan 20. Matius 18 ayat 19 dan 20.
Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kebersamaan ini mengajarkan kepada kita satu kekuatan. Together we can do great things. Dikatakan di sini, dan lagi kata Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, ayat 19, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Kelihatannya ini sederhana. Tinggal kumpulkan 2 orang, lalu sama-sama berdoa. Dan permintaan di dalam doa itu akan dikabulkan oleh Allah pencipta langit dan bumi. Kelihatannya sederhana. Tapi di dalamnya ada satu kebersamaan dengan kesatuan hati. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Sepakat. Sepakat itu adalah kesatuan hati. Di dalam kesatuan hati itu kita berdoa bersama. Bersama-sama meminta. Maka dikatakan di sini firman Tuhan yang mengatakan doanya itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di surga. Ini saudara bisa bandingkan dengan Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Kita nanti kembali lagi ke Matius 18, saudara beri tanda Matius 18. Dan kita pindah dulu ke Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ini adalah kisah yang luar biasa karena Petrus dilepaskan dari penjara bukan karena kebijakan dan pertolongan manusia, tapi karena pertolongan Allah. Ada apa di balik pertolongan Allah bagi Petrus yang dipenjarakan? Petrus sebagai pemimpin gereja pada waktu itu. Gereja dilumpuhkan dengan pemimpinnya ditangkap, dipenjarakan. Dikatakan di sini pada ayat 5 tadi yang kita baca. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Di sini ada kesatuan hati. Di sini ada kebersamaan di dalam permintaan. Kalau saudara sebagai suami dan istri berdoa kepada Tuhan dan meminta sesuatu kepada Tuhan adalah satu hal yang baik. Tapi firman Tuhan ajarkan ada kebersamaan dalam permintaan yang bisa dikabulkan oleh Allah Bapa. Karena di dalamnya ada kekuatan di dalam kebersamaan. Doa yang dipanjatkan di dalam kesatuan hati, di dalam kebersamaan itu doa yang penuh dengan kuasa yang akan mengetuk hati Allah untuk mengabulkannya. Oleh sebab itu, kenapa dianjurkan dibuat mezbah keluarga? Kenapa dianjurkan untuk berdoa bersama di tengah-tengah keluarga? Itu bukan upacara doa di tengah keluarga, bukan. Tapi di situ kita diberi kesempatan untuk mempunyai kesatuan hati meminta kepada Tuhan. Di dalam anggota dari mezbah keluarga itu mungkin ayah, ibu, anak-anak, mungkin kalau sudah ada pasangannya dari anak ini, mungkin menantu juga, mungkin cucu juga, semua doa bersama. Saudara yang sudah melakukannya dan bisa melakukannya, itu berkat bagi saudara, luar biasa. Tidak semua keluarga bisa melakukan itu, walaupun ingin melakukannya. Bagaimana Pak Andri kalau ada keluarga yang tidak bisa melakukannya, tapi ingin melakukannya? Mulailah dari diri saudara. Mulailah saudara berdoa bagi anggota keluarga saudara yang tidak mau berdoa bersama. Dan minta pada Tuhan, Tuhan saya ingin doa bersama. Saya ingin doa bersama dengan istri saya. Saya ingin doa bersama dengan anak-anak saya. Saya ingin berdoa bersama dengan suami saya. Saya ingin berdoa bersama dengan mertua saya. Saya ingin berdoa bersama dengan kakek nenek saya. Saya ingin berdoa dengan orang-orang yang tinggal di rumah saya. Tapi mereka tidak mau. Sampaikan itu kepada Tuhan. Sampaikan persoalan itu. Sebab apa? Sebab ini diajarkan oleh firman Tuhan.
seperti jemaat yang mendoakan Rasul Petrus yang saat itu berada di dalam penjara. Dan Petrus dibebaskan oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan ketika Petrus datang ke tempat di mana jemaat berkumpul, jemaat masih berdoa. Luar biasa. Dan di dalam Matius 18 tadi, ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam namaku ini menunjukkan kesepakatan, kesatuan hati. Bukan sekedar kumpul-kumpul orang Kristen. 2-3 orang yang sama-sama percaya Tuhan Yesus atau KTP-nya Kristen, maka di situ Allah ada, enggak. Tapi kesatuan hati. Allah itu mendengarkan ketika kita berdoa bersama di dalam kesatuan hati. Kebersamaan ini harus dalam nama Yesus. Sebab orang lain juga ada yang bersama. Malah mereka kompak. Pendukung Persib misalnya, itu bersama mereka mendukung Persib. Mau Persib skornya berapa juga. Motonya adalah Persib atau mati, kan gitu. Bukan merdeka atau mati. Itu kebersamaan. Tapi bukan kebersamaan seperti itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Yang diajarkan oleh firman Tuhan adalah sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika saudara mengajak anak-anak saudara mungkin yang masih kecil atau malah sudah tidak kecil lagi, sudah remaja, sudah pemuda, diajak doa bersama membangun mezbah keluarga, mereka enggak mau. Baru mau setelah diancam. Atau baru mau setelah mereka diiming-imingi hadiah. Apa orang seperti itu atau anak seperti itu bisa bersama, bisa sehati. Badannya di situ berdoa. Bergandengan tangan dengan yang lain, berdoa, menyanyi sama-sama. Tapi apakah bisa satu hati? Jadi apa artinya ini? Apa artinya ini 2-3 orang berkumpul dalam namaku? Apa artinya ini sepakat meminta? Ini artinya adalah pengajaran. Orang-orang tadi, anak-anak tadi harus diberi pengertian, diajarkan bahwa di dalam kebersamaan ada kekuatan yang luar biasa. Itulah kekuatan tim. Ada pemain sepak bola yang berusaha menggiring bola sendiri, dia tidak sukses untuk menggolkan bola itu. Dia harus kerja tim dalam kebersamaan. Dan sekarang kita diajarkan dalam kebersamaan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kebersamaan ada permintaan bersama. Tapi juga di dalam kebersamaan ada persekutuan bersama. Ada satu persekutuan, coba kita baca 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Sama-sama hidup dalam terang. Makanya saya tadi katakan kalau saudara punya keluarga yang bisa membangun sebuah mezbah doa yang sungguh-sungguh loh ya. Bukan cuma sekedar mezbah doa harus dipamer-pamerkan ke orang lain. Oh di kami ada mezbah doa, di keluarga saya ada mezbah. Bukan seperti itu. Tapi sungguh-sungguh sehati betul-betul. Dan punya power yang luar biasa di dalam berdoa. Itu saudara mesti mengucap syukur. Mungkin saudara dari keuangan saudara tidak sekaya orang lain. Tapi tahukah saudara, orang kaya malah sulit loh untuk bisa membuat mezbah doa bersama. Karena si istri sibuk sendiri, suami sibuk sendiri, anak-anak sibuk sendiri, masing-masing jalan sendiri. Sedangkan mungkin saudara tidak punya uang, jadi istri di rumah, suami di rumah, apalagi kemarinnya PSBB, kemarinnya lockdown, di lockdown sama pemerintah, sekarang bukan di lockdown sama pemerintah, tapi di lockdown sama keuangan. Keuangan bisa melockdown kita loh. Mau pergi, nggak jadi nggak punya uang. Mau apa, nggak punya uang. Dan itu seringkali diterima sambil marah. Jangan marah, ucap syukur. Sebab itu kebersamaan bisa dibentuk di sana.
Anak-anak yang sekolahnya di rumah, istri atau suami bekerja yang ikut seminar ataupun ikut rapat pertemuan dan sebagainya lewat Zoom, program yang sekarang terkenal, begitu, lewat macam-macam cara internet, itu kan di rumah semua. Tapi kalau masing-masing pegang gadget sendiri-sendiri dan sibuk sendiri-sendiri dengan gadgetnya, rohnya mereka tuh melayang keluar seiring dengan gadget ini. Seiring dengan apa yang sedang ditampilkan di HP-nya masing-masing, yang nggak bisa bersama. Duduk bersama memang. Kristen sama-sama memang. Tapi nggak bisa bikin mezbah doa. Jadi dikatakan di sini pada 1 Yohanes 1 ayat 7, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, sehingga kita harus sama-sama hidupnya di dalam terang. Nggak bisa hanya papa mama saja yang hidupnya di dalam terang firman Tuhan, anak-anaknya nggak bisa. Nggak bisa membuat mezbah bersama, nggak bisa membuat suatu kebersamaan yang punya kekuatan doa yang luar biasa. Harus semuanya, berarti ada pengajaran di sana. Papa mama ini punya kewajiban untuk mengajarkan, untuk menyadarkan kebersamaan. Itu sebabnya pada saat perjuangan Soekarno-Hatta, mereka tidak berjuang sendiri-sendiri, mereka diajak bersama. Dan menggunakan momentum bersama. Ketika Hiroshima dibom, itu momentum bersama untuk menampilkan, melahirkan Indonesia. Bersama, enggak terus protes yang satu, lo kenapa kok Soekarno sama Hatta yang mesti baca itu? Proklamasi, kenapa enggak saya? Saya kan juga berhak, saya kan juga berjuang, ya betul berjuang. Tapi kan harus ada seorang yang baca, masa kita rame-rame membacanya gimana bisa didengarkan. Harus ada yang memproklamasikan. Sehingga yang pihak lain harus berani untuk rendah hati, mempersilahkan yang lain. Itu kebersamaan. Tapi kalau saling ngotot ingin egonya yang menang, nggak bisa bersama. Harus ada pengorbanan di dalam kebersamaan. Ada harga yang dibayar. Dan harga yang dibayar itu seringkali adalah ego kita. Ego kita ini bisa membuat perpecahan loh di dalam keluarga ataupun di dalam negara. Karena ego. Sehingga kita yang belajar firman Tuhan harus belajar di sini, harus hidup di dalam terang bersama seperti Tuhan Yesus di dalam terang. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Jadi persekutuannya itu karena persekutuan terang. Tidak mungkin terang bisa bersatu dengan gelap. Pasangan seperti apa itu terang bersatu dengan gelap? Tidak bisa. Dan dikatakan dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Di dalam kita kebersamaan kita, bukan berarti kita lalu steril dari dosa. Enggak loh, kita masih bisa berbuat dosa. Tapi dikatakan di sini, darah Yesus itu menyucikan kita dari segala dosa. Di dalam kebersamaan itu ada kekuatan yang luar biasa. Bangunlah kebersamaan. Kalau kita membangun pertikaian, percekcokan, gampang. Saya waktu di sekolah, waktu SD, baik-baik loh kita, rukun-rukun sama teman-teman sekelas. Kebetulan anak satu teman saya, kepalanya digundulin, gak tahu sama bapaknya, mungkin ada apa korengnya atau apa, gak ngerti lah. Kita baik-baik loh, rukun-rukun. Mulai satu teman, kan kepala gundul tuh enak sekali, ngeplak, plak gitu kan. Dikeplak, gak ada salah apa-apa kok dikeplak. Anak ini marah dong pasti. Marah, dia bersama teman-temannya menghadang, yang ngeplak juga punya teman-teman. Ya akhirnya tadinya rukun, gara-gara satu keplakan, ya hancur kerukunan, kebersamaan itu. Lalu suruh bertanding kasti, zaman dulu kan olahraganya kasti. Dengan kelas lain, kalah kita, enggak bersama. Kasti itu kan mukul bolanya harusnya melambung yang jauh supaya susah ditangkap sama lawan. Ini memang enggak, mukulnya itu ke arah musuhnya.
supaya bolanya kena musuhnya. Enggak peduli ketangkep atau enggak, ya ketangkep lah. Dan kalah. Kebersamaan. Kebersamaan itu di dalamnya ada persekutuan. Tuhan Yesus suka akan kebersamaan. Tuhan Yesus itu Allah yang maha kuasa yang menjadi manusia. Tapi dia melakukan kebersamaan. Pada saat misalnya mengajar murid-muridnya. Matius 5 ayat 1 dan 2 coba kita baca. Matius 5 ayat 1 dan 2. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Perhatikan ayat ini. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, berarti orang banyak itu sudah bersama. Tanpa sengaja punya kesatuan hati. Ingin mendengarkan Yesus berkhotbah. Lalu dikatakan di sana, naiklah ia ke atas bukit itu dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Bersama lagi. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Kita bisa enggak sih belajar firman Tuhan seorang diri? Oh bisa, itu yang saya lakukan tiap hari loh. Tiap hari saya tidak pernah absen membaca ayat firman Tuhan. Dan merenungkannya, enggak pernah absen. Tapi ketika bersama, saya mendapatkan berkat yang berbeda. Hari Jumat kita ada acara Zoom di antara jemaat yang ikut, itu ada memahami ayat-ayat Alkitab, itu judul acaranya. Di saat itu ada yang tanya, ada yang menambahkan begini begitu. Dan saya diam-diam mendapatkan hal yang banyak, hal yang baru loh dari situ. Meskipun ya saya tidak ngomong pada saudara, oh saya dapat ini, eureka gitu, saya menemukan, enggak gitu enggak. Tapi saya dapat. Saya yakin saudara yang ikut juga pasti dapat. Sesuatu panorama yang baru tentang Alkitab, satu dimensi yang baru. Makanya saya anjurkan saudara kalau mau ikut, daftar ke saya, nanti saya bagi ID-nya dan juga password-nya. Tapi ini bukan forum untuk curhat, bukan. Bukan forum juga untuk debat, juga bukan. Gitu. Ada teman-teman hamba Tuhan, teman-teman saya yang mau ikut Zoom ini, saya bilang enggak. Kamu kalau mau ikut, kamu harus jadi jemaat dulu di GPKDI Tabernakel Kasih. Padahal dia gembala, punya jemaat sendiri. Ya, Tuhan Yesus melakukan kebersamaan juga pada Matius 26. Matius 26, ini kita ambil dari Matius semua ya. Matius 26 ayat 20, 26 sampai dengan 28. Matius 26 ayat 20, lalu ayat 26 sampai 28. Matius 26 ayat 20. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ayat 26 sampai dengan 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Setelah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kalau saudara membaca ini, ayat-ayat ini, maka jelas sekali perjamuan kudus itu dilakukan di dalam persekutuan, di dalam kebersamaan. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. COVID-19 membuat perjamuan kudus bersama itu bisa hilang loh. Masing-masing pegang anggur sendiri, pegang roti sendiri, di rumah masing-masing secara online. Sudah bagus anggur sama rotinya enggak online. Enggak virtual. Bisa juga pendetanya ngirimkan anggur virtual dan roti virtual. Hati-hati loh. Dan di dalam perjamuan kudus itu dikatakan bahwa inilah tubuhku, inilah darahku. Kenapa? Untuk mempersatukan jemaat ini dengan Yesus. Untuk menjadikan kebersamaan antara Tuhan dengan kita itu menjadi satu. Tuhan Yesus itu mengajarkan dan menyukai kebersamaan dengan luar biasa. Sehingga perjamuan kudus itu dia menjadikan dirinya menjadi satu
pokok anggur di mana kita semua menempel padanya. Bersamaan. Kita tidak mungkin menyikut kiri, menyikut kanan pada saat kita bersekutu dengan Tuhan Yesus. Saya duluan, enggak saya sebelah sini, enggak bisa. Kita jadi satu, sama-sama kita menerima roti dan anggur di dalam kebersamaan. Dan di situ kekuatannya luar biasa. Sampai ketika Tuhan Yesus nanti duduk di tahta kemuliaannya, Tuhan Yesus enggak duduk di tahta sendirian. Matius 25 ayat 31. Matius 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan di atas tahta itulah kita akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus selama 1000 tahun di muka bumi. Dan kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus bisa lakukan seorang diri. Tapi dia mengangkat kebersamaan bersama malaikatnya, bersama dengan jemaatnya, bersama dengan gereja Tuhan. Sinode GPKDI adalah suatu organisasi. Organisasi ini baik untuk membangun kebersamaan kecil di dalam dunia GPKDI. Tapi bahayanya bisa memecahkan kita dari mereka-mereka yang di luar organisasi ini. Dan mereka yang di luar organisasi ini juga bisa merasa tidak satu kesepakatan dengan kita. Oleh sebab itu mari kita mulai dari kita sendiri. Dari GPKDI Tabernakel Kasih. Kita kuatkan kebersamaan kita. Supaya kebersamaan itu memberikan kekuatan yang luar biasa di dalam kuasa Tuhan Yesus. Puji Tuhan, amin. Bapa di dalam surga, Allah yang maha kuasa, Allah bagi Indonesia. Kami mau serahkan Indonesia yang sudah Tuhan karuniai kemerdekaan. Untuk boleh benar-benar menjadi negara merdeka, negara yang benar-benar maju dan mensejahterakan rakyatnya. Tuhan Bapa dalam surga, jika saat ini Indonesia sedang dilanda COVID-19, kami serahkan masalah ini ke dalam tangan-Mu ya Allah. Dan biarlah Engkau sendiri yang akan menolong Indonesia untuk bebas dari COVID-19 di seluruh pelosok Indonesia, di seluruh kota Indonesia. Tidak ada lagi korban yang jatuh gara-gara COVID-19. Dan jangan biarkan COVID-19 ini ditunggangi oleh politik, oleh hal-hal yang tidak baik, yang datangnya dari dalam tubuh Indonesia ataupun dari luar Indonesia, musuh-musuh dari kesatuan yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dan menjadikannya, menggantikannya di dalam bentuk negara lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa buat Indonesia dan kami sehati sepakat saat ini meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari berkati Indonesia ya Bapa. Mari Engkau berkati setiap bagian dari negara ini. Engkau berkati pemimpin, Presiden Jokowi bersama dengan semua aparatnya yang sedang saat ini bekerja dengan sangat serius di dalam membangun Indonesia. Kami berdoa juga, Tuhan jika nanti pada saatnya Presiden Jokowi tidak lagi bisa memerintah, tidak bisa lagi memimpin di negara ini. Biarlah ada pemimpin pengganti yang benar-benar baik, bahkan lebih baik untuk meneruskan pembangunan dan kemajuan Indonesia yang Tuhan sudah berikan. Tuhan, lindungi negara kami dari segala intrik, dari segala hal yang ingin membuat konflik, membuat kekacauan, membuat hal-hal yang dapat memecah belah negara ini dan membawa keluar Pancasila dan negara kami.
Tuhan, jagai Indonesia, lindungi kami semua. Dan kami memohonkan Tuhan, bukakanlah pintu kesempatan bagi gereja-Mu Tuhan, bagi kami semua, untuk memperkenalkan Yesus bagi Indonesia. Dan membawa banyak jiwa-jiwa yang saat ini satu bangsa dan satu tanah air dengan kami yang belum menerima satu juru selamat. Biarlah kami yang sudah satu bangsa, satu tanah air, bersama dengan saudara-saudara kami di Indonesia, mereka semua juga satu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Indonesia boleh diselamatkan karena kemurahan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji nama Allah. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa, kita mau berdoa untuk GPKDI. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami boleh berada di bawah naungan GPKDI, Gereja Pentakosta Karismatika di Indonesia. Tuhan yang membawa kami berada di dalam naungan organisasi ini. Dan kami percaya Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah, rencana Tuhan yang dahsyat, rencana Tuhan yang luar biasa bagi kami ketika kami bernaung di bawah gereja ini. Tuhan Bapa dalam surga, biarlah semua apa yang menjadi visi dan misi dari GPKDI boleh benar-benar terlaksana juga di dalam kehidupan dan pelayanan kami, GPKDI Tabernakel Kasih. Kami percaya ya Bapa dalam surga, bahwa perjalanan dari GPKDI sejauh 34 tahun ini tidak akan berhenti sampai di sini. Tetapi Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan menciptakan, Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan besar melalui GPKDI di seluruh Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, jika kami benar-benar menjaga kesatuan di tengah-tengah GPKDI ini, maka kami akan mempunyai kuasa Tuhan yang luar biasa untuk menyampaikan berita keselamatan dan menjadikan kami semua serupa dengan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan dan kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati akan Bapak Pendeta Ali Santoso sebagai Ketua Sinode Pusat dan seluruh jajaran Sinode Pusat, seluruh jajaran Sinode Daerah dan seluruh jajaran Sinode Wilayah. Semuanya Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bertugas di sana, bertanggung jawab di sana, Tuhan berkati mereka semua. Tuhan berikan kepada mereka hikmat yang datangnya dari Tuhan, pimpinan Tuhan, agar supaya GPKDI ini boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berkati seluruh gereja lokal GPKDI yang tersebar di seluruh Indonesia. 91 gereja lokal ini Tuhan berkati semua akan gembala jemaat dan seluruh jemaat mereka dimanapun mereka berada. Satukan kami ya Bapa, walaupun secara tempat kami berbeda, mungkin perbedaannya terlalu jauh, tapi kami percaya ada kesatuan hati di antara kami. Tuhan terima kasih, berkati akan GPKDI ini. Terus ya Tuhan, kami membutuhkan pimpinan Tuhan, kami membutuhkan kuasa Tuhan untuk terus bisa berjalan, melanjutkan pelayanan GPKDI secara keseluruhan di Indonesia ini. Di dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur, terpuji nama Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.